Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian dan juga keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kegunaan informasi akuntansi. Secara umum, kegunaannya itu ada dua. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Lalu yang kedua, ada sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Nah, lalu pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi itu ada apa aja sih? Nah, itu ada dua. Yang pertama, pihak intern, dan yang kedua adalah pihak ekstern. Nah, contoh dari pihak intern yaitu manajemen perusahaan itu sendiri. Lalu pihak ekstern itu apa aja contohnya tuh? Ada investor, ada karyawan, kreditur atau pemberi pinjaman, pemerintah, masyarakat, dan juga pelanggan. Nah, tentunya eh, contoh-contoh ini seperti manajemen, investor, karyawan itu pasti membutuhkan informasi ini kan. Nah, di bagian selanjutnya Bapak akan menjelaskan satu persatu sehingga kalian bisa dengan mudah memahami materi ini. Baik, yang pertama manajemen. Nah, bagi manajemen, informasi ini digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan, lalu mengevaluasi kemajuan yang dicapai dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Misalnya, pendapatan pada tahun ini naik dari tahun lalu. Namun biaya operasionalnya pun juga ikut naik dari tahun lalu. Sehingga walaupun pendapatannya naik, itu labanya justru malah turun anak-anak daripada tahun lalu. Nah, informasi inilah yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi atau mengoreksi apa sih kesalahan-kesalahan sehingga menyebabkan tidak efektif, sehingga menyebabkan biaya tersebut menjadi naik. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada investor atau calon investor perusahaan. Nah, tentunya para investor melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bagian laba. Investor ini misalnya pemegang saham. Nah, pemegang saham kan ada dua. Ada pemegang saham biasa dan juga pemegang saham preferen. Nah, investor ini memerlukan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apakah harus membeli atau menjual investasi tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu yang berikutnya yaitu karyawan perusahaan. Nah, karyawan dan kelompok yang mewakili mereka membutuhkan informasi ini selain untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Karyawan juga memerlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan mereka gaji dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya ada kreditur atau pemberi pinjaman. Biasanya kreditur adalah sebuah bank. Nah, sebuah bank tentunya hanya bersedia memberi pinjamannya kepada perusahaan yang dipandang mampu mengembalikan atau mengangsur pinjamannya beserta bunganya pada saat jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Jadi kan nanti ada materi namanya analisis laporan keuangan. Nah, di situ perusahaan akan dianalisis apakah ia mampu membayar hutang-hutangnya dengan hartanya atau tidak dan lain-lain. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kreditur atau bank melihat, oh ini perusahaan A mampu membayar hutang dan bunganya, maka si bank tersebut mau meminjamkan dananya. Jadi sangat berguna informasi ini bagi kreditur. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya pelanggan. Nah, bagi pelanggan informasi ini berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan,
terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan, seperti itu. Lalu bagi pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Nah, jadi pemerintah dengan melihat informasi akuntansi ini dapat menetapkan dasar pajak, misalnya berdasarkan laba. Jika labanya tinggi, otomatis pajak yang dikenakan juga lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki laba lebih rendah. Nah, jadi perusahaan di sini tidak bisa mengelabui pemerintah seperti itu, karena pemerintah juga melihat informasi akuntansi. Nah, yang terakhir adalah masyarakat. Nah, perusahaan memengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Di antaranya, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Nah, itulah fungsi informasi akuntansi bagi masyarakat. Sampai materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum paham, boleh langsung chat pribadi ke Bapak atau tulis pertanyaan di WA Group. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Materi hari ini cukup sekian. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam. Salam sehat. Terima kasih.